kita mulai dengan produk pizza ya. Ini pizza yang sering saya beli karena anak saya suka banget margarita pizza. Jadi dia itu hanya pakai keju aja. Dan yang bikin saya seneng sekarang produknya ada lambang vegetarisnya. Mungkin setahun 2 tahun terakhir ya, saya nggak hafal juga, mungkin setahunan lah ya. Tapi dulu saya sempat vakum beli ini ketika saya tahu bahwa kandungan susmolken pulver itu apa ya, sus itu manis, molken itu whey ya, kalau dalam bahasa Inggris whey. Jadi dia cairan dalam pembuatan dalam proses pembuatan keju. Jadi cairan yang nggak dipakai sebetulnya ya, karena kejunya kan sudah menggumpal, airnya dibuang. Tapi airnya biasanya dijadikan bahan untuk membuat ya semacam pizza dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Ini pizza margarita. Ini relatif aman, kita baca. Nah, saya baca di sini ya. Ini ada susmolken pulver. Ketika saya tahu bahwa susmolken pulver itu katakanlah subhat ya, daripada kenapa-napa gitu, karena kan proses pembuatan keju sendiri kita tidak tahu renetnya yang dipakai itu pakai apa, kulturnya itu apakah pakai hewan atau pakai tumbuhan atau pakai microlab gitu kan. Jadi waktu itu saya sempat vakum beberapa lama membeli produk ini karena waktu itu belum ada lambang vegetaris. Meskipun sebelumnya saya sudah lama banget mengkonsumsi ya, karena ini lumayan enak lah ya. Kadang-kadang saya tambahkan lagi dengan mozzarella. Yuk kita baca ya, ini dari tadi ngomong terus. Nah, lihat nih, di sini ada weizenmehl itu terigu, ada tomat, ada mozzarella, edamer, ada raps oil, treckwasser itu air ya, bakhefe, whole milk pulver itu susu bubuk. Terus ya ini relatif aman ya, hanya karena ada ini susmolken pulver ini, jadi bisa subhat. Tapi karena ada lambang vegetaris, jadi sekarang saya suka beli lagi gitu ya. Ini kadang-kadang saya tambahin lagi mozzarellanya, jadi beli terpisah ya, beli sendiri ditambahkan lagi. Ini enak banget enggak lah ya, karena harganya juga murah gitu. Tapi yang penting kan aman gitu. Ini harganya satu kotak ini 1,99 ya, 2 euro. Isinya tapi 3. Jadi isi beratnya itu karena ada 3 pizza, jadi 900 gram ya. Saya ambil buat nyetok. Lalu nah, ini ada pizza untuk vegan. Nah, ini benar-benar vegan pizza. Kalau vegan kan betul-betul hanya tanaman aja, dia nggak makan telur dan lain-lain. Jadi ini lebih aman, lebih sehat. Lalu ini produk kentang, saya suka beli juga. Harvest Basket ini juga dia isinya itu cuman nih lihat 95,4% kartofel itu kentang, dan yang sisanya itu 4,5% tuh Sonnenblumen oil. Terus ini macam-macam kroket itu kayak apa ya, kayak kalau kroket di Indonesia itu kan isinya pakai bihun ya, pakai sayuran. Kalau ini nggak ada isinya. Ini juga relatif aman karena dia hanya terbuat dari kentang, minyak biji matahari, oil, sama tepung putih telur ya, sama maizena gitu. Ini kartofel pulver, ini yang Harvest Basket ini relatif aman ya kalau mau beli itu. Pokoknya kalau nggak ada tulisan E471 sampai E475 atau gelatin kayak gitu-gitu, insya Allah aman. Nah, sekarang kita ke makanan instan beku ya. Jadi ini adalah frozen food yang sudah jadi, beragam pasta, tortellini, penne, dan lain-lain ya. Dan ini
sudah dikasih bumbu, ada yang dikasih keju, ada yang dikasih saus tomat. Ini benar-benar tinggal manasin aja gitu. Membantu banget ketika kita lagi benar-benar nggak punya waktu tapi harus buru-buru makan gitu. Sangat praktis ya. Jadi ini salah satunya, misalnya tortellini queso sane. Jadi ini tortellini, ini ada isinya ya, kayak gini. Isinya itu biasanya ricotta, queso itu keju, sane itu whipped cream ya. Ini salah satu favorit di rumah, anak suka juga. Ini dengan karoten und brokoli katanya. Jadi ada wortel sama brokoli. Nah ini aman, mozzarella Caserai kulturen tuh. Jadi dia pakai microbial slab. Nah ini kita belum masuk ke sana ya. Kita belum masuk ke sana karena kita baru bahas yang swine. Nah, ini yang lab nih. Ini yang lab ini. Mana tadi? Nah, ini microbial lab ini. Jadi dia kultur untuk kesenya itu jadi bukan dari hewannya. Lalu yang lainnya saya juga suka ini adalah pastanya ini al arabiata katanya. Nah, arabiata ini jadi dia benar-benar cuman saus tomat aja pakai pepperoni ya. Ini cocok buat lidah kita karena apa? Karena ada sensasi pedasnya gitu. Dan ini juga insya Allah aman gitu ya. Jadi lihat lah nih ininya, ingredientsnya. Misalnya pasta, tuh lihat, tomaten mark katanya. Pokoknya pasta tomat pepperoni, terus ada seledri juga ya, bumbu-bumbu. Nah ini ada sambal ulek, nah nih sambal ulek katanya. Nah itu yang bikin pedes, yang bikin pedesnya. Ini cocok jadi vegetaris gitu ya, makanan vegetaris gitu, cocok buat kita. Sayangnya tidak semua produk pasta yang udah jadi ini bisa kita makan ya, karena kayak yang kalau bolognese ini ada apa? Ada dagingnya ya, white. Nah, kita nggak bisa makan. Nah, ini kayak misalnya ini ada Rindhackfleisch. Nah, ada Rinderhackfleisch. Ya, nggak bisa karena tidak halal ya. Nah, sekarang ini ada model barunya lagi, ini kemasannya beda. Nah, ini katanya ada apa? Kebab gitu. Ini baru lihat juga ada. Ini Kulinea ini produknya Lidl. Nah, ini ada logo Lidl. Tapi kalau produk daging-daging kan kita tidak tahu penyembelihannya bagaimana. Jadi sekalipun sangat menggugah selera ya, saya nggak bisa makan gitu. Kita nggak bisa makan. Ini kebab katanya. Terus apalagi? Ini chicken wing hot. Nah, nggak bisa makan. Saya belum pernah beli yang model-model instan gini ya. Sekarang kita lanjut lagi ke makanan lain ya. Kita lanjut ke sini. Ini adalah buah beku ya. Jadi ini ada beragam buah beku, mulai strawberry, udah gitu campuran peach dengan wortel, udah gitu ada himbir. Kalau Heidelbeer itu kan blueberry. Kalau himbir ini, ntar saya cek lagi ya. Kok lupa banget ini. Saya tahu tapi lupa kata-katanya apa. Nah ini praktis karena sudah bersih dan sudah dipotong-potong. Jadi kalau kita mau bikin jus atau smoothie gitu lebih mudah, membantu, sangat membantu karena praktis ya. Ini adalah beragam, kita di sini nyebutnya torte ya. Torte karena ini makanan-makanan ini biasanya ada whipped creamnya, terus dan lain-lain ya, coklat atau strawberry dan lain-lain. Hanya saja di sini itu biasanya beragam jenis torte ini
untuk membuat teksturnya lebih halus mereka memakai gelatin. Dan biasanya ya umumnya itu pakai swine gelatin ya, pakai dari babi, tapi kadang-kadang ada yang pakai rin gelatin. Rin gelatin itu dari sapi, tapi ya tetap aja ya, karena kita tidak tahu itu halal tidaknya ya kita tetap nggak bisa makan gitu. Jadi sebenarnya ini praktis banget gitu ya. Ini katanya apa namanya, Erdbeer Frischkäse. Erdbeer itu strawberry, Frischkäse itu fresh cheese ya. Jadi ini tuh udah, nih lihat nih, udah kayak gini. Coba lihat, ini kayak gini. Coba kalau kita buka ya. Nah ini kita buka, coba kita geser. Sebentar, ini tangannya susah. Nah ini kayak gini. Jadi ini sebetulnya praktis banget, tinggal disajikan aja gitu. Nah ini beragam macam kuahnya kayak gini. Maaf nih, saya harus tutup lagi. Terus digeser nih, ini digeser kayak gini. Terus digeser. Sebentar. Nah ini sama, ini adalah Erdbeer. Ini juga ada katanya Schokoladentorte. Ini juga sama nih, tampilannya kayak gini. Tuh, kalau di sini tuh kayak gini, kuah itu banyak yang beku-beku gitu. Karena kalau di bakery kan relatif mahal ya. Satu potong aja, misalnya yang satu loyang diameter 26 cm misalnya, itu satu loyang itu dibagi berapa ya kira-kira? Mungkin 16 potong. Itu satu potongnya udah bisa 2 euro lebih gitu. Jadi kalau di bakery kan mahal ya. Nah, ini alternatif lain buat mereka ya. Kalau saya sih ya kita nggak pernah, kalau muslim sih rata-rata ya nggak bisa makan gitu, karena ada spicy gelatinnya itu udah pasti dipastikan ada spicy gelatin. Nah ini misalnya nih, yuk kita lihat yuk. Apalagi ini ada enhalt alkohol katanya. Nah ini, jadi selain ada spicy gelatin juga ada alkohol. Nah lihat nih, coba dibaca, sahne katanya, whipped cream, terigu, coklat, kakao butter, ada gitu, kakao pulver, tuh ada monoundiglyceridnya. Tapi kan tidak tercantum keterangan dari tanaman, jadi kita nggak bisa makan. Nah terus itu tuh ada tuh, nah ini nih, nah ini spice gelatin. Ya ini rin ini sebenarnya ya, tapi ya sama aja kan, rinnya kan kita nggak tahu menyembelihnya gimana, jadi ya nggak bisa makan pokoknya, intinya begitu. Ini juga nih katanya Haselnuss Sahne Torte tuh, kalau dibuka tuh wow ya, ini kayaknya praktis banget lah pokoknya. Di sini tuh sebetulnya kalau bisa dimakan semua serba praktis, karena kue-kuenya tuh enak-enak gitu. Jadi kalau buat lidah saya sih ya nggak terlalu manis gitu. Cuma itu kalau di bakery misalnya ya nggak terlalu manis di lidah saya tuh. Nah ini Schwarzwälder Kirschtorte. Tadi ini Schokoladen Sahne Torte, ini whipped cream coklat. Yang ini Schwarzwälder Kirschtorte. Schwarzwälder itu, Schwarz itu hitam, Walder itu hutan. Jadi Black Forest. Nah, kan Black Forest kan dari Jerman asalnya, nama istilah itu kan, hutannya itu dari Jerman ya. Jadi ini coba sebentar, ini juga, nah ini udah jelas nih, enhalt alkohol. Nah, Schwarzwälder Kirschtorte, Black Forest. Ini aduh, udah ngebayangin sih enaknya ya. Tapi ya gimana lagi? Coba kita lihat dalamnya. Tuh. Tuh bagian dalamnya kayak gini, nggak kelihatan sih, tapi ini isinya kurang lebih kayak gini, enak kayaknya ya. Tapi saya juga sekarang sudah mulai mengurangi yang serba whipped cream gitu ya, jadi terlalu berlemak gitu, nggak terlalu suka sih. Saya lebih suka kue buah-buahan gitu, yang nggak terlalu banyak lemak. Ini macam-macam ya, jadi ini hazelnuts katanya, ini kacang hazel, Sahne Torte juga, ini pakai whipped cream juga.
Terus ini masih sama. Ini tetap Black Forest. Ya gitulah kurang lebih. Coba sebentar. Ini juga ada yang lainnya. Nah ini Mandelbinnenstich. Oh ya, Mandelbinnenstich itu kalau nggak salah yang produknya yang di Rewe itu bisa kita makan karena dia ada di halal check. Mungkin ada keterangan bahwa dia itu dari tanaman ya ininya ya. Kalau di sini sih saya belum lihat ada ya. Ada yang masuk halal check yang dari produk yang di sini. Nah ini misalnya kan tetap ada monoundigliseridanya E471 E472 dan tidak ada keterangan dari tanamannya ya. Oh ada di spesies gelatinnya. Nah ini nih spesies gelatin. Nggak bisa kita, nggak bisa. Ini harganya nih misalnya ini yang dari yang Confiserie Firenze misalnya. Ini kan yang apa? Setelah Sana Torte sama ini Black Forest, ini Confiserie Firenze kan harganya ya tuh murah banget kan, cuman 3,99 4 euro sekitar berapa 64.000 65.000 lah ya, sekitar segitu. Itu kan murah banget gitu. Dan ini yang agak gede Meister Torte karena diameternya lebih besar. Yang ini tadi ya, yang Meister Torte itu yang ini, yang Erdir ini harganya 5,29. Murah banget kan? Karena kalau kita ke ini sekitar 26 cm kali ya, kalau nggak salah diameternya. Kalau kita ke bakery ini paling sedikit mungkin dibagi 8 ya, atau 8 atau 10 lah katakanlah. Nah itu satu potongnya itu lebih biasanya selalu di atas 2 euro kalau kue-kuehan ya. Kalau cake gitu itu selalu di atas 2 euro. Jadi satu kuchen itu, satu cake gitu keseluruhan itu kalau di total itu bisa di atas 2 kali 8 aja 16 euro ya. Kalau itu kalau 8 potong biasanya sih lebih ya, yang diameter 26 itu bisa lebih dari 10 potong karena kan tinggi kuehnya. Jadi ya ini memang selain murah gitu ya, kalau bagi mereka ya bisa gitu ya, tapi kita nggak bisa makan, jadi ya lebih baik bikin sendirilah, lebih aman. Nah ini yang di atas juga ada Flammenstreusel katanya. Ini juga masih Confiserie, ini harganya lebih murah juga, 1,99. Ini kue flam tuh tetap ada E471 E472. Nah, pokoknya kita nggak bisa aja, padahal ini murah nih, maksudnya kalau untuk kepraktisan ya, dari segi kepraktisan dia nggak bisa. Ini juga ada tuh Lust auf Kuchen katanya sebelah sini, strawberry. Nah ini kan aduh kita bayangin ya enak kan, tapi ya gimana lagi, nasi ini 3,29. Ini semua es krim juga sama. Rata-rata produk es krim di sini biasanya kalau yang yang umumnya gitu ya, itu pakai spice gelatin juga kayak gini-gini. Tapi kadang-kadang memang ada yang mereka itu memakai gelatinnya itu tanaman ya, agar-agar itu biasanya pakai agar-agar, tapi sangat langka. Jadi kalau saya sekarang udah nggak pernah beli lagi ya, maksudnya yang kayak gini-gini, kecuali dia ada di halal check, atau memang di ingredientsnya itu ada produk Dialetteli yang dulu saya pernah beli, rasanya apa ya, tapi ini sekarang nggak ada. Dia tidak pakai macam-macam gitu, nggak pakai alkohol, nggak pakai yang ini udah pasti, ini ada ini nggak pakai alkohol, nggak pakai gelatin gitu, jadi aman. Dan penstabilisernya juga nggak pakai yang begitu-begitu, nggak ada 471 kayak gitu-gitu. Jadi bisa gitu kita ikut makannya. Yang ini produk ikan beku ya, macam-macam. Ini ada di sini namanya Fischstäbchen ya, semacam apa ya, ikan ya, yang sudah dikasih tepung panir gitu ya. Jadi sudah ditepung panir,
Ini praktis karena kita tinggal memasukkannya dalam oven, dipanggang ya. Atau bisa juga di wajan ya, pakai sedikit minyak gitu. Ini macam-macam, ini ikan-ikan bekunya yang tanpa apa-apa, yang tidak diolah ya, hanya udang ya. Kalau di sini relatif aman ya semuanya, tidak semuanya, maaf, karena untuk beberapa produk seperti misalnya kita lihat ini ya, ini Slammer Filet Knusprix Cross katanya. Kalau ini sih relatif aman rasanya ya, karena dia tidak ada apa-apanya. Saya sering beli. Nah itu ada Alaska Silah Filet gitu ya. Jadi ini sejenis silah, ini sejenis salmon ya, tapi dia macam-macam. Jadi ini ada dari Alaska katanya ya. Ini salmon Alaska, filet salmon Alaska, air, tepung terigu, minyak raps, bawang bombay, palm fat ya, lemak tanaman itu. Nah ini aman ya sebetulnya ya, nggak ada apa-apanya. Jadi insya Allah gitu ya kita bisa makan. Tapi yang saya pernah lihat di halal check ya, banyak sekali produk Iglo. Ini kayak produk Iglo ya, itu banyak sekali yang lolos sensor. Tapi saya lupa jenisnya apa saja. Saya lupa, harus dicek lagi ya. Tapi yang jelas produk-produk seperti ini ya harus lebih hati-hati, apalagi kalau ada yang keju ya. Seperti ini brokoli misalnya. Brokoli ini coba kita baca lagi. Ini Alaska brokoli, air, sana raps oil. Nah ini kan ada keju. Kadang-kadang kita harus hati-hati. Kalau saya beli produk-produk ikan ini tidak pakai yang keju ya, karena kan kita harus agak berhati-hati dengan keju, karena kejunya itu takutnya dari Tirish Lab itu. Kita belum nyampe ke sana ya, nanti deh saya bahas dulu mungkin ya, baru ke keju-kejuan, karena saya harus kasih penjelasan dulu. Dan yang ini kalau yang ini aman insya Allah gitu. Terus yang ini juga ya udang-udang beku gitu ya. Kalau yang nggak banyak macam bumbu atau 471 dan lain-lain gitu ya, itu sebenarnya relatif aman ya, meskipun tidak ada stempel halal gitu ya. Ini alternatif ya, kalau misalnya tinggal di satu tempat yang misalnya jauh dari toko Turki gitu ya, terus di supermarket itu juga tidak terdapat ayam atau daging yang halal gitu. Jadi menurut saya ini bisa jadi alternatif ya, karena relatif aman, dia tidak ada macam-macam gitu ya. Kayak ini misalnya nih 69% Alaska Silah Filet, terus tepung, air, terus pakai tepung karena dasar itu jadi dari tepung kentang gitu. Terus bumbu dan bumbu-bumbu ini kan nggak ada apa-apanya gitu, ini relatif aman gitu. Sayangnya tidak semua produk Ocean Alaska ini memang masuk halal check ya. Tapi bukan berarti dia tidak lolos sensor halal ya. Bukan berarti dia tidak lolos sensor, tapi mungkin karena belum semua yang ada di halal check itu dilaporkan gitu. Kalau saya melihat cutatannya ya, melihat kandungannya sih di sini relatif aman gitu. Jadi bisa jadi alternatif pilihan. Yang ini produk beku sayur-sayuran. Biasanya ini pakai butter aja. Ini juga relatif aman ya. Yang ini bumbu-bumbu. Pokoknya kalau yang bahan beku yang tidak ada kandungan kejunya itu menurut saya lebih aman ya. Jadi kita bisa pilih ya. Atau sayuran aja lah dengan dengan lemak nabati gitu, aman lah insya Allah gitu ya. Ya produk beku sepertinya sudah semuanya ya, karena pizza-pizzaan, kue, ikan, terus yang kentang-kentangan juga semua udah, pizza udah, semua udah, terus udah nggak ada lagi ya produk beku. Nanti yang selanjutnya ini sudah habis tuh ya. Yang ini yang deket kue ini daging, saya nggak pernah beli, meskipun ini udah ada, enak banget nih kalau misalnya kita bisa makan ya, karena ini
sudah dibumbuin ya, udah tinggal bakar saja, sudah tinggal panggang masuk ke dalam oven. Tapi karena tidak halal ya, jadi saya nggak bisa makan. Nah ini juga macam-macam deh pokoknya. Ini masih kue-kuehan yang tadi. Oke, untuk produk beku sementara cukup segini dulu. Yang next episode ya mungkin saya akan bahas tentang keju ya. Sampai jumpa.